Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfah Fadilah, NIM H44 1896 dari kelas Paralel 2, mata kuliah Pemodelan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pemodelan saya yang berjudul Analisis Strategi Kebijakan Pengembangan Wisata di Kabupaten Lebak, Studi Kasus Pantai Sawarna. Selanjutnya adalah latar belakang. Sektor pariwisata adalah salah satu penyumbang terbesar devisa negara. Menurut data dari BPS Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2019, penerimaan devisa dari sektor pariwisata selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aktivitas wisata yang dilakukan oleh wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi kebijakan pengembangan wisata Pantai Sawarna pasca pandemi COVID-19. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah merumuskan strategi kebijakan pengembangan wisata pasca pandemi COVID-19 di Pantai Sawarna. Selanjutnya adalah metode penelitian. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Pantai Sawarna, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang didapat dari berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan interpretatif structural modeling atau ISM. Menurut Maramin tahun 2004, ISM merupakan teknik pemodelan yang dikembangkan untuk perencanaan kebijakan strategi. Secara umum, proses analisa yang dilakukan dengan menggunakan metode ISM itu meliputi yang pertama, penguraian setiap parameter menjadi beberapa elemen, yang kedua, menentukan hubungan kontekstual antar subelemen, yang ketiga, penyusunan SSIM dengan menggunakan simbol V, A, X, atau O. Apabila strategi 1 mempengaruhi strategi 2, diberikan bobot V. Apabila strategi 2 mempengaruhi strategi 1, diberikan bobot A. Dan apabila strategi 1 saling mempengaruhi dengan strategi 2, diberikan bobot X. Apabila strategi 1 dan strategi 2 tidak saling mempengaruhi, diberikan bobot O. Selanjutnya adalah pembentukan reachability matrix dengan mengganti simbol VAXO tadi menjadi bilangan 1 atau 0 sesuai dengan teori dari ISM. Selanjutnya adalah penyusunan matriks driver power dependence atau DPD untuk setiap elemen. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini, baik dengan menggunakan metode ISM ataupun penelitian mengenai strategi kebijakan pengembangan wisata di Pantai Sawarna, namun menggunakan metode lain. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Gambaran umum Pantai Sawarna. Pantai Sawarna memiliki panjang mencapai 65 km yang dihiasi karang dan pasir putih. Pantai Sawarna adalah salah satu pantai terindah dari 5 pantai yang dimiliki Provinsi Banten. Salah satu atraksi wisata yang dapat dilakukan adalah wisata selancar atau snorkeling yang disukai oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Selanjutnya adalah strategi kebijakan pengembangan wisata Pantai Sawarna menggunakan pendekatan interpretatif struktural modeling atau ISM. Tahap pertama adalah penginputan data ke dalam software ISM. Pada proses penginputan data, dilakukan penginputan mengenai subelemen strategi yang akan dikaji dan juga hasil wawancara kepada expert atau pakar mengenai pendapatnya tentang subelemen strategi kebijakan tersebut. Untuk membangun hubungan kontekstual antar elemen dalam model, metode ISM menggunakan opini dari para expert atau key person dengan kerangka VAXO yang sudah saya jelaskan di awal. Pada proses penginputan data, data yang harus dimasukkan diantaranya adalah case description, expert list, dan juga subelemen. Asumsi dalam penelitian ini, expert atau pakar yang diwawancara adalah Kepala Desa Sawarna dan juga Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Lebak. Sedangkan subelemen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, melakukan promosi melalui media sosial, yang kedua, meningkatkan aksesibilitas dan atraksi wisata, yang ketiga, melibatkan peran serta masyarakat lokal, yang keempat, memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat, yang kelima, memberikan pemodalan dan subsidi di wisata, yang keenam memberlakukan program CHSE dari Kemenparekraf, yang ketujuh komunikasi antar stakeholder. Selanjutnya adalah hasil olah data menggunakan software ISM. Yang pertama adalah Structural Self-Interaction Metric atau SSIM. Dapat terlihat dalam gambar bahwa terdapat 7 elemen terkait strategi pengembangan wisata Pantai Sawarna yang disusun dalam format baris dan kolom. Pengisian kolom hasil ini diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi dengan para pakar atau expert lalu diolah menggunakan software ISM. Selanjutnya adalah Reachability Matrix atau RM. Pada bagian ini hasil dari wawancara expert yang tadi ada di bagian SSIM yang berformat VAXO diubah menjadi bilangan 1 dan 0 sesuai dengan teori dari ISM. Selanjutnya adalah revision matrix. Hasil olah data menunjukkan revision matrix dalam model ini menghasilkan inkonsistensi indeks sebesar 2,04%, yang artinya di bawah 5%, sehingga model ini dapat digunakan. Selanjutnya adalah
final matrix. Berikut hasil dari final matrix yang menunjukkan hasil dari dependence dan hierarki baik dari kolom maupun baris. Selanjutnya ada grafik. Berdasarkan hasil olah data menggunakan software ISM menunjukkan bahwa elemen E4 yaitu memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat, elemen E5 yaitu memberikan pemodalan dan subsidi wisata, E6 memberlakukan program CHSE Kemenparekraf, dan juga elemen E7 yaitu komunikasi antar stakeholder berada dalam kategori independen yang artinya memiliki kekuatan atau driver power yang besar atau dominan, sehingga apabila terjadi perubahan pada elemen ini akan mempengaruhi elemen yang lain. Sementara elemen E1 yaitu promosi melalui media sosial, E2 meningkatkan aksesibilitas dan atraksi wisata, dan juga elemen E3 yaitu melibatkan peran serta masyarakat lokal masuk dalam kategori dependen yang artinya memiliki kekuatan yang relatif kecil dan bergantung kepada elemen yang lain. Selanjutnya adalah struktur. Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa dalam strategi pengembangan pariwisata di Pantai Sawarna ini, strategi yang harus pertama dilakukan adalah kebijakan E4 yaitu memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat, dan juga kebijakan E6 yaitu memberlakukan program CSE dari Kemenparekraf itu harus dilakukan secara bersamaan. Sementara strategi selanjutnya itu dilakukan secara bertahap, dimulai dari kebijakan E7 yaitu komunikasi antar stakeholder, E5 yaitu memberikan pemodalan dan subsidi wisata, E3 yaitu melibatkan peran serta masyarakat lokal, E2 yaitu meningkatkan aksesibilitas dan atraksi wisata, dan juga E1 yaitu promosi melalui media sosial. Itu harus dilakukan secara bertahap. Selanjutnya adalah implikasi kebijakan. Kebijakan yang pertama dan yang kedua adalah memberlakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga memberlakukan program CSE dari Kemenparekraf. Kebijakan ini dianggap penting karena pada era new normal saat ini sangat penting untuk dilakukan program pengantisipasian penyebaran virus COVID-19, dan juga hal ini menjadi salah satu penentu wisatawan dalam menentukan lokasi wisata. Strategi selanjutnya adalah komunikasi antar stakeholder. Hal ini dianggap penting karena komunikasi antara pengelola wisata, masyarakat setempat, dan juga pemerintah daerah setempat sangat penting dilakukan. Kebijakan selanjutnya adalah memberikan pemodalan dan juga subsidi wisata. Kebijakan ini juga dianggap penting karena setelah COVID-19 datang, perekonomian di sektor wisata menurun drastis. Maka dari itu dibutuhkan pemodalan baik dari anggaran pemerintah maupun dari investor untuk memulai kembali kegiatan wisata. Kebijakan selanjutnya adalah melibatkan peran serta masyarakat lokal. Kebijakan ini dianggap penting karena salah satu tujuan untuk mengembangkan wisata adalah untuk meningkatkan perekonomian di daerahnya, sehingga penting sekali masyarakat lokal untuk turut berkontribusi dalam pengembangan wisata di daerahnya. Kebijakan selanjutnya adalah meningkatkan aksesibilitas dan juga atraksi wisata. Kebijakan ini juga penting karena aksesibilitas dan atraksi wisata menjadi salah satu penentu wisatawan untuk menentukan lokasi mana yang akan dia kunjungi. Kebijakan selanjutnya adalah promosi melalui media sosial. Hal ini dianggap penting karena promosi merupakan cara untuk kita mengenalkan suatu tempat tersebut ke orang banyak. Selanjutnya adalah kesimpulan. Hasil olah data menggunakan software ISM menunjukkan bahwa strategi yang harus pertama dilakukan adalah memberlakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga memberlakukan program CSE dari Kemenparekraf. Itu harus dilakukan secara bersamaan. Sementara strategi selanjutnya dilakukan secara bertahap, dimulai dari komunikasi antar stakeholder, memberikan pemodalan dan subsidi wisata, melibatkan peran serta masyarakat lokal, meningkatkan aksesibilitas dan atraksi wisata, dan juga promosi melalui media sosial. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.